Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa di malam hari ini ya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu dipersatukan kembali tempat ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan Bapak. Apapun yang disampaikan oleh hamba Bapak, Engkau berkati mulut lidah hamba agar apa yang hamba sampaikan itu menjadi kekuatan, menjadi rema dalam setiap pribadi kami tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dari hari Senin sampai hari Minggu ini kita masih dipersatukan kembali, kita masih dipertemukan kembali. Itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu patut kita memuji dan memuliakan Tuhan, dan kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, sebentar kita akan masuk dalam firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bicara atas setiap pribadi, atas pribadi kita. Nah, sebagai pendahuluan bagi kita, dalam kehidupan ini ada banyak orang yang ingin hidupnya diubah, baik orang percaya kepada Kristus maupun orang yang tidak percaya kepada Kristus. Kita bisa melihat contoh seperti orang miskin ingin menjadi kaya, orang yang sudah sakit sekian lama ingin sembuh, bentuk fisik yang kurang ingin menjadi cantik, atau ganteng cari pasangan yang sesuai dan sebagainya. Nah, dalam kehidupan ini ada banyak orang yang sudah secara naluri kemanusiaan pasti menginginkan namanya perubahan, pasti menginginkan namanya suatu kemajuan dalam pribadi, mau itu orang yang percaya kepada Tuhan, mau itu orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Semua orang di dunia ini menginginkan namanya perubahan, entah itu perubahan dari materialistis, harta, jabatan, dan juga hal-hal sebagainya seperti fisik yang kurang, seperti tidak cantik ingin menjadi cantik, yang tidak ganteng ingin menjadi ganteng, yang sudah sekian lama sakit ingin disembuhkan. Pasti semua itu kita sebagai manusia, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pasti kita membutuhkan semua itu. Nah, sebagai pertanyaan bagi kita, bagi orang percaya tempat ini, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita harus bekerja keras, mengandalkan kekuatan kita sendiri? Tanpa harus melibatkan Tuhan? Bapak Ibu, apakah kita harus bekerja keras, mengandalkan kekuatan kita sendiri tanpa harus melibatkan Tuhan? Atau kita datang kepada orang lain untuk meminta bantuan? Atau kita menunda waktu sejenak untuk berpikir? Atau lalu bagaimana sih harusnya yang kita lakukan untuk mendapatkan perubahan-perubahan itu, Bapak Ibu? Ini pertanyaan yang besar bagi setiap kita, karena kita membutuhkan semua itu. Pasti secara manusia membutuhkan semua itu. Namun Bapak Ibu, hanya ada satu cara, yaitu hanya satu yang dapat kita lakukan, yaitu kita datang kepada Yesus Kristus. Maka semuanya itu, semuanya yang kita butuhkan, yang kita inginkan, Tuhan akan berikan. Sehingga melalui perjumpaan dengan Tuhan akan membuat kehidupan kita jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mengalami namanya perubahan dalam hidup Bapak Ibu sebagai orang percaya, kuncinya cuma satu: datang kepada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Maka apapun yang Bapak Ibu butuhkan, yang penting bagi hidup Bapak Ibu, yang Bapak Ibu rasa penting, Tuhan pasti bekerja dalam semua itu, asalkan semuanya itu baik di mata Tuhan.
Dengan cara apa? Perjumpaan dengan Tuhan. Karena Tuhan akan mengubah kehidupan kita jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Kalau Bapak Ibu ingin berubah, yang sakit ingin menjadi sembuh, yang miskin ingin menjadi kaya, Bapak Ibu datang kepada Tuhan. Jangan datang ke orang lain. Jangan pakai pemikiran kita sendiri. Jangan pakai kekuatan kita sendiri. Hanya kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu akan dipulihkan. Akan dirubah dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar dari peristiwa Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sudah lama sakit buta sehingga ia dapat melihat. Nah, mari sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Lukas pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-35 sampai ke ayatnya yang ke-43, yang dimana kitab Injil Lukas ini berbicara tentang Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Itu secara perikop yang dikasih oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, kita akan membahas dalam kitab Lukas, tapi hari ini kita akan melihat peristiwa Yesus menyembuhkan orang buta ini dalam ketiga Injil, yaitu Injil Sinoptik. Injil Sinoptik itu apa saja? Yaitu pertama ada kitab Lukas, Injil Lukas, ada kitab Injil Matius, dan kitab Injil Markus. Dalam ketiga kitab Sinoptik ini berbicara tentang posisi orang-orang yang mengalami sakit buta, atau dalam kata lain tidak bisa melihat. Nah, ada tiga ciri yang membedakan dalam peristiwa ini menurut beberapa penulis kitab Injil Sinoptik. Nah, dalam perjumpaan Yesus dengan orang buta ini ada tiga perbedaan dalam peristiwa ini menurut beberapa penulis Injil Sinoptik, yaitu Lukas, Matius, dan Markus. Yang pertama, Bapak Ibu, kitab Injil Lukas menulis bahwa orang buta ini tidak disebutkan identitas dari dirinya tersebut. Bahwa keterangan tentang orang buta yang didapatkan dalam kitab Injil Lukas tidak dikatakan identitasnya atau keterangan pribadi orang tersebut. Lalu menurut kitab Injil lain, yaitu Injil Matius menulis bahwa ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis, tidak disebutkan identitas dari kedua orang tersebut. Dalam kitab Injil Matius menuliskan ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan, dan tapi tidak disebutkan identitas dari orang buta tersebut, Bapak Ibu, yang dikasih oleh Yesus Kristus. Itu yang kedua. Yang ketiga, sedangkan dalam kitab Injil Markus, Bapak Ibu, mengatakan bahwa ada seorang buta yang disebutkan identitasnya yang sangat jelas, yaitu Bartimeus, anak dari Timeus. Dari ketiga Injil Sinoptik ini, yaitu Lukas, Matius, dan Markus, kita bisa melihat bahwa ada perbedaan. Yang pertama, dalam Lukas menemukan seorang buta. Dia menemukan seorang buta yang di pinggir jalan yang tidak disebutkan namanya. Identitasnya tidak ada, Bapak Ibu. Yang kedua, Injil Matius mengatakan ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan, tapi tidak disebutkan identitas dari orang-orang tersebut. Dua orang buta tersebut. Dan ketiga, Injil Markus mengatakan ada seorang buta yang disebutkan identitasnya sangat jelas, yaitu siapa orang buta itu? Bartimeus, anak dari Timeus. Bapak Ibu, sangat jelas dalam Injil Sinoptik yang ketiga ini, yaitu Markus menjelaskan pribadi dari orang yang ditemukan, yaitu Bartimeus
seorang buta yang dikatakan ayahnya bernama Timeus. Nah, dari ketiga Injil sinoptik ini sudah menerangkan tentang posisi-posisi orang buta ini dengan jumlah mereka dan juga perbedaan dari mereka. Perbedaan yang pertama dari Injil Matius, Injil Lukas tidak disebutkan ada berapa orang, tapi 1 orang. Yang kedua, identitasnya tidak ada. Yang kedua, ada 2 orang tapi identitasnya tidak ada, Bapak Ibu. Yang ketiga, Injil Markus mengatakan ada seorang buta yaitu Bartimeus, identitasnya disebut jelas, anak dari Timeus. Menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa ketiga kitab ini isinya berbeda-beda? Apakah dari Bapak Ibu ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, bisa menjawab. Nah, dari pertanyaan itu saya akan menjawab, karena Bapak Ibu mungkin belum tahu. Saya akan memberitahu. Karena pada waktu penulisan kitab-kitab ini, para penulis menulis di waktu yang berbeda-beda. Yang harus Bapak Ibu tahu, dalam kisah orang buta ini, para penulis dari Injil si Matius, Lukas, dan Markus ini menulisnya pada waktu yang berbeda-beda. Dan para penulis kitab ini juga memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai orang buta ini, meskipun disebut kitab sinoptik. Meskipun disebutkan kitab sinoptik, mereka menulis di waktu yang berbeda dan mereka menulis dengan pandangan yang berbeda. Lukas melihat hanya seorang buta, tapi tidak disebutkan namanya. Matius melihat ada 2 orang buta, tapi tidak disebutkan namanya. Dan Markus melihat ada seorang buta, tapi disebutkan namanya dan juga nama ayahnya. Itulah penulisan kitab Injil sinoptik. Lukas, Matius, dan Markus, Bapak Ibu. Walaupun penulisannya di beda-beda waktu dan juga pandangan yang berbeda, kitab ini disebutkan Injil sinoptik. Tetapi yang harus Bapak Ibu tahu, tujuannya sama. Tujuannya ingin disembuhkan dari sakit buta. Bapak Ibu, langsung kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam menjelaskan, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, kita akan membaca dalam Injil menurut Lukas pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-35 sampai ke ayat yang 43. Bapak Ibu yang sudah membuka kitabnya bisa membuka kitabnya, dan juga kalau ada yang belum sempat tapi ada handphone, tolong buka handphonenya, kita dalam handphonenya ya. Nah, di sini saya memberikan perikop yang saya ambil dalam cerita ini adalah perjumpaan dengan Tuhan Yesus mengubah hidup. Itu perikop yang saya taruh, Bapak Ibu, yang saya buat, yang saya baca, yang saya dapat dalam pembacaan saya dalam Injil Lukas ini. Namun LAI memberikan perikop Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Ayatnya yang pertama, ayatnya yang ke-35. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat," Bapak Ibu. Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku."
Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah dia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Itulah bacaan firman Tuhan. Kita akan masuk dalam penjelasan. Dalam perjalanan dan pengajaran Yesus Kristus, banyak orang mendengar dan tahu dan juga mengenal siapa Yesus Kristus. Ada banyak hal yang dilakukan oleh Yesus Kristus pada waktu itu, sehingga banyak orang datang berbondong-bondong mengikuti dia. Di berbagai tempat, orang-orang manapun datang mendengar pengajarannya. Dan juga selain pengajarannya, ada banyak orang pada waktu itu dalam berbagai hal hidupnya diubahkan oleh Yesus Kristus, yaitu melalui mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus Kristus pada waktu itu. Bapak Ibu, dalam perjalanan Yesus dan pengajaran Yesus Kristus, banyak orang mendengar dan tahu dan juga mengenal siapa itu Yesus. Bapak Ibu, ada banyak hal yang dilakukan oleh Yesus Kristus pada waktu itu, sehingga banyak orang datang berbondong-bondong mengikuti dia, mengikuti Yesus. Kemana Yesus pergi? Karena orang-orang mengetahui siapa Yesus, mengenal dia dan bagaimana dia. Di berbagai tempat, orang-orang manapun datang mendengar pengajarannya. Bapak Ibu, ketika orang-orang mengenal dia, dia datang berjalan, banyak mengikuti dia di berbagai tempat. Orang-orang mengikuti dia. Untuk apa, Bapak Ibu? Untuk mendengar pengajarannya, untuk mendengar apa yang Yesus ajarkan hari ini, apa yang Yesus akan katakan kepada kami sebagai orang-orang yang mengikuti dia. Dan juga selain pengajarannya, ada banyak orang pada waktu itu, Bapak Ibu, yang datang dalam berbagai hal kehidupan, yang datang dalam berbagai macam kondisi hidup dan problematika dalam kehidupan, mungkin dari keluarganya, mungkin dari pekerjaannya, mungkin dari kesehatan fisiknya, datang pada waktu itu, Bapak Ibu. Namun ketika mereka datang, apakah Yesus membiarkan mereka begitu saja? Tidak, Bapak Ibu. Yesus mengubah setiap orang yang datang dengan segala berbagai macam persoalan hidup. Yesus mengubah mereka melalui mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus pada waktu itu. Semua orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu dengan problem masalah yang banyak, datang mengikuti Yesus mendengar kebenaran firman-Nya, dan juga ingin disembuhkan, juga ingin dipulihkan dari kehidupan yang lama menjadi baru. Yesus mengubah mereka semua, Bapak Ibu. Perjumpaan yang dilakukan oleh Yesus Kristus dengan seorang buta di dalam kitab Injil Lukas adalah pertama kali dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan perjumpaan dengan seorang buta ini bukanlah perjumpaan yang sudah ditetapkan atau yang sudah direncanakan, dan bukan pada waktu yang dijadwalkan, tetapi secara kebetulan mereka berjumpa. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita yang zaman sekarang ini, kalau seorang pendeta atau seorang bos, ya kita perumpamaan seperti seorang pendeta lah, jangan seorang bos. Nah, kita belajar tentang benar firman Tuhan. Seorang pendeta kalau ingin berkunjung di rumah jemaatnya, Bapak Ibu, apa yang harus pendeta lakukan? Dari jauh hari, pasti bertemu dengan orang itu, mungkin di gereja, atau melalui telepon, atau melalui chat pribadi. Pendeta itu akan menentukan hari apa dan di mana waktu dari orang tersebut atau jemaat tersebut punya waktu yang luang yang ingin
di mana sharing dengan pendetanya, yang dimana dia akan ditentukan waktunya, tempatnya, jamnya, tempatnya, dan di mana, kapan. Nah, itu yang pendeta-pendeta zaman sekarang lakukan, karena terbatas kita. Karena kita melakukan, bukan karena terbatas, karena kita memiliki komunikasi yang begitu berkembang ya di zaman ini Bapak Ibu. Tetapi berbeda hal dengan keadaan Yesus dan orang buta ini Bapak Ibu. Perjumpaan yang Yesus lakukan dengan orang buta ini adalah perjumpaan yang pertama kali Yesus lakukan, yang dimana tidak ada namanya kesepakatan bertemu atau jadwal atau perjanjian sama sekali antara Yesus dan juga orang buta ini Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu harus tahu, pertama kali Yesus bertemu lalu perjumpaan dengan orang buta ini tanpa ada jadwal, tanpa ada komunikasi dari jauh-jauh hari Bapak Ibu. Dalam perjalanan Yesus Kristus dari kota Yerusalem menuju kota Yeriko bersama dengan murid-muridnya serta pengikut-pengikutnya pada waktu itu, di sana ada seorang buta yang hidup di pinggir jalan dan pekerjaannya adalah mengemis. Jadi ketika Yesus ini berjalan dengan murid-muridnya dan juga pengikut-pengikutnya Bapak Ibu, Yesus ini bertemu dengan seorang buta di kota Yeriko yang duduk di pinggir jalan. Bapak Ibu tahu lah, orang yang terbatas secara fisik, apalagi orang buta ya Bapak Ibu, pasti tidak bisa bekerja. Walaupun tangannya kuat, kakinya kuat, tapi matanya tidak bisa melihat ya, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Pekerjaannya duduk, hanya meminta belas-belas kasihan dari orang, minta atau mengemis. Nah, orang yang dikatakan orang buta ini adalah orang yang meminta-minta atau menunggu belas kasihan dari orang lain. Yang sudah saya jelaskan tadi, orang buta ini tidak mampu bekerja seperti orang layaknya orang normal yang bisa melihat. Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu sekarang tempat ini bisa melihat, bisa berjalan, bisa melangkahkan kaki kemana Bapak Ibu mau pegang ini, pegang itu masih bisa. Tapi orang buta ini terbatas Bapak Ibu, walaupun kakinya kuat, tangannya kuat, tapi kalau matanya tidak bisa melihat, dia tidak bisa melakukan apa Bapak Ibu. Yaitu pekerjaannya hanya satu, duduk di pinggir jalan, di mana dia setiap hari duduk. Disitulah dia minta-minta dan tunggu belas kasihan. Entah orang kasih dia makanan, entah orang kasih dia uang, kasih minuman, dia terima. Karena kondisi dan situasinya seperti itu. Ketika Yesus Kristus berjalan terus menuju kota tersebut, begitu banyak orang yang datang berkumpul dan mendapat dia. Di tengah-tengah orang banyak itu, seorang buta ini mendengar dan bertanya kepada orang yang ada di sekelilingnya, apa itu? Seolah-olah adanya sesuatu yang begitu mengherankan, dan orang-orang di sekelilingnya itu menjawab, itu adalah Yesus Kristus orang Nazaret. Dia melewati kota kita. Bapak Ibu, ketika Yesus melanjutkan perjalanannya di kota Yeriko, banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti, menyambut kedatangan Yesus. Dan orang buta itu merasa heran karena dia melihat banyak orang yang berlarian, mungkin banyak orang yang sana sini di pinggirnya, karena orang buta kan tidak terbatas dalam pendengaran. Sehingga orang buta itu bertanya, apa itu? Seolah-olah ada sesuatu yang begitu mengherankan, dan orang-orang di sekelilingnya itu menjawab mengherankan. Dan ketika itu orang-orang di sekelilingnya menjawab orang buta itu. Dan ketika orang buta itu bertanya, apa itu? Seolah-olah ada sesuatu yang begitu mengherankan, dan orang-orang yang ada di sekelilingnya itu menjawab, itu adalah Yesus Kristus orang Nazaret, dia melewati kota kita. Nah, itu jawaban dari orang-orang yang ada di sekelilingi posisi orang buta ini. Karena orang buta ini dia merasa heran, dia mendengar banyak orang yang berlari, banyak orang yang di sampingnya berlalu-lalu, sehingga dia bertanya kepada orang itu, apa itu? Karena dia tidak bisa melihat Bapak Ibu.
dia hanya mendengar keterbatasan orang buta itu. Tapi dia ingin bertanya. Orang-orang menjawab, Yesus dari Nazaret, dia melewati kota kita. Setelah mendapat jawaban itu, dengan secara spontan, Bapak Ibu, ketika orang buta itu mendengarkan jawaban dari orang-orang yang sekelilingnya, secara dengan spontan, Bapak Ibu, dengan spontan orang buta ini, tiba-tiba orang buta ini dengan spontan ia berseru atau memanggil nama Yesus Kristus, yaitu seperti ini, Bapak Ibu. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Orang buta itu ketika mendengar jawaban dari orang-orang yang sekeliling dia dengan spontan, tidak pakai jeda lama, tidak pakai waktu yang lama, tidak pakai tunggu ada orang diam, dengan spontan, dengan keyakinannya dia berteriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Seketika itu, Bapak Ibu, ia ditegur oleh orang yang ada di dekatnya untuk diam. Dia ditegur oleh orang-orang yang sekitarnya untuk diam. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Apakah orang buta itu diam? Apakah orang buta itu langsung menyerah? Apakah orang buta itu langsung putus asa dengan kondisi yang terbatas dia itu di tengah-tengah kerumunan orang banyak ini? Tidak, Bapak Ibu. Dia tidak peduli atas teguran itu karena dia tahu dan percaya Yesus Kristus sanggup menolong dia, sehingga ia memanggilnya lagi sampai Yesus mendengar seruannya. Dan pada akhirnya Yesus Kristus mendengar dan berhenti seketika dari perjalanannya serta melihat orang buta tersebut. Ketika orang-orang di sekitar situ menyuruh dia untuk diam, Bapak Ibu, dia tidak peduli, dia tetap lebih keras lagi memanggil nama Yesus. Dia terus memanggil, sehingga apa yang terjadi? Yesus berhenti dari perjalanannya bersama murid-muridnya, pengikutnya, berhenti dan mendapatkan orang buta itu. Oleh karena seruan orang buta itu, bertanyalah Yesus Kristus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Yesus bertanya, Bapak Ibu, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Itu pertanyaan Yesus kepada orang buta itu. Karena orang buta itu berseru berulang kali untuk memanggil Yesus. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Setelah ia menerima pertanyaan itu, tanpa harus berpikir, ia menjawab dengan pertolongan yang menyeramkan. Ketika Yesus mengeluarkan pertanyaan kepada orang buta itu, orang itu tidak berpikir panjang, Bapak Ibu. Orang buta itu tidak menunggu-nunggu waktu yang pas, apa yang aku butuhkan ya, apa yang aku perlukan ya buat hidup aku ya. Tidak, Bapak Ibu. Dengan spontan ia menjawab, orang buta menjawab ya. Orang buta menjawab, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Orang buta itu langsung menjawab, Bapak Ibu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Karena orang buta itu tahu apa yang dia butuhkan saat itu, apa yang dia butuhkan, bukannya apa yang dia perlukan. Dia bilang, Tuhan, supaya aku dapat melihat kebutuhan yang dia akan nantikan selama ini, yang terbatas dalam hidupnya. Dia dengan spontan mengeluarkan itu ketika Yesus bertanya kepada dia. Dengan spontan tanpa tunggu waktu yang lama, Bapak Ibu, dia menjawab, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Setelah Yesus Kristus menerima jawaban dari orang buta itu,
tergeraklah hati Yesus Kristus dengan belas kasihan sehingga Yesus Kristus menolongnya. Setelah Yesus melakukan mujizat baginya, maka Yesus berkata, dan ketika Yesus menerima jawaban dari orang buta itu, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tergerak hati Yesus dengan belas kasihan kepada orang buta itu. Maka apa yang terjadi saat itu, Bapak Ibu? Ketika Yesus tergerak hatinya dengan apa yang orang buta itu butuhkan, sesuai jawabannya dari orang buta itu, supaya dapat melihat. Yesus berkata, apa yang kau kehendaki supaya sorry. Yesus berkata, melihatlah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sesuai dengan permintaan orang buta itu, ingin dia dapat melihat, maka tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan terhadap orang buta itu. Maka Yesus berkata, melihatlah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus tidak melihat orang-orang itu buta. Yesus tidak melihat orang-orang itu minta-minta di jalan. Tidak. Tetapi Yesus melihat hati, melihat iman dari orang buta tersebut. Kesungguhan hatinya yang dia inginkan dalam hati yang paling dalam dengan iman percayanya kepada Yesus Kristus. Dia ingin melihat, maka imannya itulah yang menyelamatkan dia, menyembuhkan dia, membuat dia dapat melihat kembali, Bapak Ibu. Bukan karena kekuatannya dia berseru, tapi ketulusan hatinya menghadap Tuhan, menghadap keluar dari Tuhan, Bapak Ibu. Karena Yesus mengatakan, melihatlah karena imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman adalah percaya kepada Yesus Kristus. Dan seketika itu, Bapak Ibu, mujizat terjadi pada orang tersebut. Dan ia dapat melihat. Dikarenakan oleh imannya kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkannya, dan ia sangat bersyukur sambil memuliakan Allah. Demikian juga orang-orang yang ada di sekelilingnya menyaksikan hal itu dan memuji-muji Allah. Dan pada akhirnya Yesus Kristus pergi dan melanjutkan perjalanannya. Karena orang buta itu telah sembuh, Bapak Ibu, dengan iman yang sungguh luar biasa kepada Yesus Kristus, maka dia dapat melihat dan dia memuji Tuhan dan dia bersukaria di tempat itu. Dan sekeliling orang yang ada sekitar situ, mungkin yang menyuruh dia diam tadi, atau mungkin yang melarang dia tadi untuk berseru, melihat keadaan orang buta tersebut, dapat melihat mujizat yang Yesus lakukan kepada orang buta itu. Maka orang-orang di sekitar itu memuji-muji Allah, dan pada akhirnya Yesus memuji-muji Allah, memuji-muji kebesaran Tuhan. Apa yang telah terjadi ketika Yesus lakukan kepada orang buta tersebut, Bapak Ibu. Maka pada akhirnya Yesus pergi dan melanjutkan perjalanannya di kota Yeriko. Maka di sini yang saya mengatakan kepada Bapak Ibu bahwa iman dari seseorang ketika mengharapkan belas kasihan dari Tuhan, itulah yang dapat menyelamatkan dia. Bapak Ibu mungkin di saat ini Bapak Ibu mengalami masalah, mengalami problem kehidupan, entah itu rumah tangga, baik Bapak Ibu, entah itu permasalahan anak dan orang tua dan mertua, anak mantu dan mertua, bahkan orang tua dengan orang tua, bahkan mengenai anak muda zaman sekarang, persoalan cinta, persoalan yang lain-lain, pekerjaan. Berseru kepada Yesus, berseru dengan hati, dengan iman, percaya kepada Yesus, maka yakin dan percaya pemulihan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu semua yang ada di sini. Dan juga kehidupan saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saya bukan hanya berkhotbah di tempat ini untuk
meneguhkan hati Bapak Ibu, tapi saya juga meneguhkan hati pribadi saya, karena saya juga membutuhkan Tuhan, karena saya juga masih dalam persoalan kehidupan saya, karena saya juga masih dalam pergumulan kehidupan. Tetapi saya mengajak Bapak Ibu untuk terus bersandar kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, yakin bersama Tuhan, maka Tuhan akan menjamah dan memulihkan hidup kita satu persatu. Bapak Ibu, dari penjelasan kebenaran firman Tuhan yang barusan saya sampaikan, ada 5 hal yang patut kita pelajari sebagai orang percaya, sebagai orang yang teguh dalam hadapan Tuhan, bersama Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu, ada kerinduan mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Dalam ayatnya ke-36, sama seperti orang buta ini, ketika Yesus dan murid-muridnya melewati tempat itu, orang buta itu tersebut adanya kerinduan mau berjumpa dengan Yesus Kristus, sehingga ia bertanya kepada orang yang di sekitarnya. Bapak Ibu, orang buta ini adanya kerinduan. Orang buta ini mendengar, Bapak Ibu. Dia mungkin buta, tapi pendengarannya mungkin nama Yesus sudah tidak asing lagi bagi telinganya, yang terdengar dari ucapan orang yang mampu menyembuhkan banyak orang, sehingga dia punya kerinduan tapi hatinya dalam. Oh, mungkin suatu ketika Yesus lewat tempat ini dan bisa menyembuhkan saya. Adanya kerinduan, Bapak Ibu, walaupun dia belum pernah bertemu dengan Yesus. Adanya kerinduan. Ilustrasinya bagi kita, Bapak Ibu, demikian kepada kita sekarang sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, yang ada dalam hidup ini, hendaknya rindu setiap saat bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Perjumpaan secara rohani. Apa itu? Seperti kita. Kita ingin sebagai orang percaya, kita ingin bertemu dengan Yesus seperti apa? Berjumpa seperti apa? Apakah berjumpa seperti orang buta itu? Tidak bisa, Bapak Ibu. Perjumpaan yang kita alami adalah perjumpaan rohani. Perjumpaan melalui apa? Perjumpaan yang kita lakukan adalah perjumpaan melalui doa, beribadah dan baca Alkitab, dan juga melakukan kasih dan sebagainya yang Tuhan sukai. Maka inilah perjumpaan yang sesungguhnya dengan Tuhan Yesus Kristus. Perjumpaan yang harus kita lakukan sebagai orang percaya ketika kita berjumpa dengan Yesus Kristus. Perjumpaan yang kita lakukan adalah perjumpaan dengan Tuhan secara rohani, itu dalam doa, beribadah, baca Alkitab, lakukan kasih Tuhan, dan yang Tuhan inginkan, yang Tuhan senangi, itu perjumpaan itu. Yang kedua, memanggil nama Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-38. Orang buta itu ketika ia ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus, ia berseru dengan keras meskipun ia ditegur orang yang ada sekitar itu, sehingga Yesus mendengar dan menolong dia. Bapak Ibu, ilustrasi. Lalu bagaimana dengan kita? Pertanyaannya, yang percaya. Marilah kita memanggil Yesus Kristus. Seberapa banyak masalah kita dalam hidup kita, panggilan nama Yesus Kristus melalui doa sampai Tuhan Yesus Kristus mendengar dan menjawab doa kita. Jangan pernah putus asa, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mengalami masalah, tetap berdoa, berseru kepada Tuhan. Jangan putus asa, karena putus asa itu tidak mendatangkan jalan keluar. Berseru tanpa putus asa, tanpa berhenti sampai Tuhan Yesus menjawab seruan Bapak Ibu. Itu yang kedua. Tetap menamai Tuhan. Yang ketiga, mintalah segala keinginan hatimu kepadanya. Ayat 1. Orang buta ini ketika Yesus Kristus bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Orang buta itu menjawab, supaya ia dapat melihat. Hal ini adalah salah satu keinginan hatinya supaya Tuhan dapat menolongnya, dan pada akhirnya ia mendapatkan suatu mujizat dari Tuhan. Bapak Ibu, itu permintaan orang buta tersebut. Ilustrasinya bagi kita, seperti seorang anak yang meminta suatu hadiah dari bapaknya. Ketika ia menginginkan hadiah itu, ia pasti memintanya berkali-kali dan berseru kepada bapaknya agar dia mendapatkannya. Dan karena seruan anaknya itu, bapaknya memberikan hadiah itu kepadanya, anak itu. Begitu juga yang terjadi dengan seperti yang dialami oleh orang buta itu, dan meminta kesembuhan daripada Yesus Kristus, yaitu Tuhan
kita agar dia disembuhkan dari kebutaannya dan dia dapat melihat. Itu yang ketiga, minta segala keinginan hatimu kepadanya. Yang keempat, memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Ayatnya ke-42. Ayatnya ke-42. Ketika orang buta itu sebelum ia memanggil nama dipulihkan, ia sudah memiliki iman yang sungguh-sungguh bahwa ia akan dipulihkan oleh Yesus Kristus, Bapak Ibu. Maka dengan iman kita kepada Yesus Kristus akan mampu mengubah seluruh hidup kita. Orang buta punya iman besar, Bapak Ibu. Dia yakin bahwa Yesus Kristus akan menyembuhkan dia. Ilustrasinya, ada banyak orang Kristen yang imannya tidak sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Artinya masih dalam penuh keraguan ketika berdoa meminta sesuatu sehingga apa yang diharapkan belum terjadi. Bersyukurlah, yang kelima, yang terakhir. Yang kelima, bersyukurlah bahwa ia telah menolongmu. Ayat 43, Bapak Ibu. Ilustrasinya, ketika kita sudah dibantu oleh orang lain, hendaknya jangan melupakan untuk mengucapkan tanda terima kasih bahwasanya mereka sudah menolong kita. Bagaimana jika kita mau mengatakan terima kasih kepada orang yang sudah membantu kita? Tentu orang tersebut akan merasa tidak sesuai jika kita tidak ada ucapan terima kasih, maka diharapkan untuk mengucapkan terima kasih. Demikian kepada kita sebagai orang Kristen yang sudah menerima apa yang diharapkan dalam hidup kita dari Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, dan yang sudah diwujud dalam hidup kita, tidak ada alasan lagi bagi kita tidak mengucap syukur atau berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Apalagi kita, orang yang sudah dibantu aja ditolong, pasti dia mengharapkan rasa terima kasih dari orang yang ditolong itu. Nah, orang buta tersebut tadi saja sudah ditolong oleh Yesus Kristus, dia memuji Tuhan, dan orang sekitarnya saudara-saudara memuji Tuhan juga. Maka kita yang orang percaya ini dan saat ini, Bapak Ibu, saya mengajarkan kalau kita sudah dibantu oleh Tuhan, kalau kita sudah ditolong oleh Tuhan dalam segala masalah, dalam segala problem hidup, kita jangan pernah berhenti untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan sedikit apapun bagi orang percaya untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Selalu bersyukur. Nah, sebagai kesimpulan penutup bagi kita pada hari ini, dari firman Tuhan ini kita dapat belajar dari seorang buta yang berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus dan dia disembuhkan dari penyakitnya yang sudah lama kian dialaminya. Tidak hanya secara fisik tetapi secara rohani, bahwa seluruh kehidupannya diubahkan ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, sehingga akhirnya ia mengikuti Yesus Kristus kemanapun dia pergi. Kesimpulannya, aplikasi bagi Bapak Ibu dan saya, datanglah kepada Yesus Kristus, mintalah padanya apa yang kita perlukan, percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus Kristus sanggup memulihkan kehidupan kita, Bapak Ibu. Dan ingatlah satu hal, bahwa setiap apa yang telah kita terima dari Tuhan, Tuhan hanya ingin kita mengucap syukur dan berterima kasih atas rasa syukur kita. Itu sebagai aplikasi bagi kita. Sebagai orang percaya, kita harus patut bersyukur pada Tuhan apapun terjadi. Seperti saya bilang, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur pada Tuhan atas semua yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, adik-adik terkasih, kita harus bersyukur. Karena itu semua karena pertolongan Tuhan, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita minta bantuan orang lain, tidak. Karena iman kita kepada Tuhan. Nah, apa yang bisa kita lakukan tadi? Yang pertama apa, Bapak Ibu? Ada yang ingat? Apa yang pertama harus kita lakukan dalam kehidupan kita agar bisa dipulihkan Tuhan? Yang pertama tadi ada kerinduan mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Ayat 36. Ada kerinduan. Pertama, ada kerinduan. Yang kedua, memanggil nama Yesus Kristus. Setiap hari memanggil nama Yesus Kristus. Yang ketiga, mintalah segala keinginan hatimu kepadanya. Mintalah keinginan hatimu. Keinginan hatimu kepada Tuhan. Yang keempat,
memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Yang kelima, bersyukur bahwa Ia telah menjawab. Nah, 5 hal ini Bapak Ibu kita harus pegang untuk kita sebagai percaya sebagai jemaat yang hidup dalam Kristus. 5 hal ini yang mampu membawa kita hidup dalam Kristus, yang mampu dan juga mampu yang dimana Yesus mampu mengubah kita. Tanpa 5 hal ini Bapak Ibu mungkin kita tidak mampu untuk bersandar dalam kehidupan ini. Oleh karena itu sekian khotbah saya hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi renungan untuk kita, baik Bapak Ibu, saya dan juga adik-adik terkasih di tempat ini. Dalam persoalan apapun kita mendengar firman ini, apa yang mesti kita lakukan dalam hidup pribadi kita agar kita berubah dari firman Tuhan yang tadi saya sampaikan. Saya harapkan firman Tuhan ini dapat Bapak Ibu baca kembali di rumah dan merenungkan secara pribadi. Dapat Tuhan ingin mengubah hidup Bapak Ibu. Mari kita dalam doa. Terima kasih ya Tuhan dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, dalam dimana Engkau berjumpa dengan seorang buta yang belum pertama sekali bertemu Bapak Ibu, tapi orang buta ini sudah memiliki iman yang sungguh kepada Engkau bahwa ia dapat disembuhkan, bahwa dia tidak pernah berhenti berseru dan terus berseru untuk memanggil nama-Mu Tuhan, sehingga ia dapat kesembuhan dan totalitas dalam kehidupan yang dibutuhkan. Bapak Ibu juga dengan kita Bapak Ibu jemaat tempat ini Bapak, biarlah firman yang kami bacakan, dengarkan tempat ini kami bacakan bisa menjadi kekuatan dan kehidupan kami secara pribadi lepas pribadi, dan hanya Roh Kudus mulai ya mampu untuk memampukan segala sesuatu firman-Mu dalam kehidupan kami agar kami tetap bertumbuh dan diubah dalam Yesus, dalam Engkau ya Tuhan. Bapa, hamba serahkan waktunya selanjutnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dan Engkau yang berkehendak. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa. Amin.